Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Kericuhan mewarnai musibah kebakaran di Samarinda. Sejumlah relawan damkar dipukul oleh orang tidak dikenal. Pemerintah provinsi masih menelisik sebab tersendatnya pasokan beras di Kalimantan Timur. Berbagai persiapan dilakukan jelang pawai merayakan HUT ke-80 kemerdekaan Indonesia di Samarinda. Berbagai persiapan terus dilakukan jelang pelaksanaan pawai untuk memeriahkan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di Samarinda. Kesiapan itu terlihat dari panggung kehormatan yang didirikan di kawasan Taman Samarinda, Samarinda Kota. Persiapan lainnya dilakukan dengan mengumpulkan peserta pawai dari 90 kelompok dan 70 mobil hias. Sedangkan rute yang akan dilalui panjangnya 3 km. Pihak panitia juga telah menegaskan bahwa setiap kelompok dilarang membawa lebih dari 1 kendaraan. Jadi kita atur nanti di situ, atur di situ permanen. Persiapan kami sampai saat ini sudah hampir 95%. Karena kita sudah berjalan, terakhir tadi kita technical meeting dengan jalan kaki dan siang tadi ini jam 2 dengan mobil hias. Kita sudah untuk kelas technical meetingnya. Oke, siap. Bu, dari data terakhir sementara ini ada berapa jumlah kalau yang untuk mobil hias itu sudah hampir 70. Tapi biasanya mobil hias ini ada nanti ada delman, ada kuda. Nah, itu ada delmannya ada berapa, dan juga ada mobil ini biasanya dia satu grup itu kita batasin sampai 2 atau 3 mobil. 2 sampai 3 mobil Iya. satu grup. Selain persiapan internal, panitia juga mengimbau masyarakat agar tetap menjaga kebersihan. Ini dimaksudkan agar perayaan ini tidak menimbulkan dampak sampah yang berserakan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Lomba tarik tambang dengan peserta ibu rumah tangga yang berlangsung di Malinau ini berjalan seru. Kegembiraan langsung pecah saat mereka berhasil mengalahkan lawannya. Lomba lain yang tak kalah seru adalah lomba memasukkan sarung. Setiap regu harus bisa lebih cepat dari regu lainnya agar bisa mendapatkan hadiah. Pihak panitia menyebut lomba yang digelar tahun ini cukup beragam. Untuk hadiah kepada pemenang, mereka memanfaatkan dana anggaran ketua RT. Mereka berani melakukannya karena kegiatan tersebut digelar untuk menghibur warga. Adapun perlombaan-perlombaan yang kita adakan pada hari ini seperti tarik tambang, ibu-ibu, stafet karung, stafet sarung, lomba kerupuk dan lain sebagainya. Adapun hadiah-hadiah ini dan untuk dalam pelaksanaan ini kami mengambil dari dana RT bersih kami tahun anggaran 2025, dan adapun hadiah ini harapan kami semoga bermanfaat buat warga itu 10 khususnya dan memberi manfaat yang baik buat adik-adik sekalian yang masih pelajar. Warga yang menikmati suasana lomba mengaku sangat terhibur. Bahkan mereka berharap kegiatan serupa di tahun-tahun mendatang bisa digelar dengan lebih meriah. Semoga dengan adanya kegiatan ini kami semua warga sangat bangga dengan adanya hadiah yang kami dapat. Semoga kedepannya semakin sukses. Terima kasih. Merdeka, merdeka, merdeka.
Dari yang terlihat sepanjang lomba, suasananya berjalan aman dan lancar serta penuh keakraban. Mereka terlihat begitu bersemangat meski hadiah yang disiapkan cukup sederhana, mulai dari ember, sendok, nampan, dan peralatan dapur lainnya. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Malinau, Kalimantan Utara. Nuansa merah putih mewarnai pelaksanaan pelatihan kader lingkungan hidup di Aula Kantor PKK Kamis siang. Sedangkan pesertanya berasal dari kader PKK sekota Balikpapan. Kabid Tata Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam menyebut, para kader ini nantinya akan bertugas membantu mengelola sampah organik. Salah satunya adalah sampah sisa makanan yang jumlahnya mencapai 51% dari keseluruhan jenis sampah. Jika sampah-sampah tersebut bisa dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan kompos untuk tanaman di sekitar rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menjadi agen perubahan di lingkungan. Pengelolaan sampah dari rumah yang organik. Jadi sampah-sampah sisa makanan itu salah satu sampah yang cukup banyak, kurang lebih 51% komposisinya di Kota Balikpapan. Nah, itu yang perlu kita kelola untuk menjadi kompos, terus berfungsi untuk tanaman di sekitar, jadi tidak sampai masuk ke dalam TPA Kota Balikpapan. Sementara, salah satu peserta mengaku dari pelatihan ini mereka banyak mendapatkan tambahan pengetahuan, terutama teknik pengelolaan sampah rumah tangga di lingkungannya. Masukin sampah harus dilapisi dulu ya. Memanfaatkan sampah organik untuk kebutuhan pupuk tanaman seperti itu. Kemudian bisa memanfaatkan dari sampah organik itu untuk gas metan yang bisa digunakan untuk bahan bakar rumah tangga. Agar program ini tersebar luas di seluruh Balikpapan, maka kedepannya setiap kecamatan wajib menyiapkan 1 bank sampah induk, 6 bank sampah unit tingkat kelurahan untuk menampung sampah di tingkat RT. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.